Ya, puji Adonai, Yesuha Amasia kita yang luar biasa. Saudara di dalam Yesuha, saat ini kita bersua lagi. Saya sangat senang sekali bertemu dengan Anda yang sedang ikuti channel saya. Dimanapun Anda berada, terutama juga kepada orang asli Papua. Yang kedua kepada saudara seiman, orang-orang yang berasal dari seluruh Indonesia yang juga yang sedang diikuti dari luar negeri, di mana saja Anda berada. Saat ini saya mau menyampaikan apa yang Bapak suruh saya sampaikan. Bapak di surga, Yesus sebagai kepala dari tubuh Amasia, tubuh Kristus, kepada semua denominasi gereja, semua yayasan gereja, semua jaringan doa, semua persekutuan doa, di mana saja Anda berada di seluruh dunia, terutama yang berada juga di atas Papua. Bapak yang oleh karena itu, saudara-saudari terkasih, pada saat ini saya hanya menyambung apa yang Bapak Yahweh Yesua beritahukan kepada Roh Kudus dan apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kami pada hari kasih sayang yang jatuh pada kemarin hari, yaitu hari kasih sayang sedunia. Di situ Yesus juga menurunkan firman-Nya tentang kasih, dan di mana semua denominasi gereja dan juga semua yayasan gereja, jaringan doa, dan semua persekutuan doa dimanapun berada, supaya dipersatukan kembali di dalam Yosua Amasia Adonai, dan waktunya jatuh pada hari kasih sayang sedunia. Saudara-saudari terkasih, ini yang akan saya sampaikan. Saya mengambil tema bahwa Pulau Papua berubah menjadi kapal tubuh Kristus. Pulau Papua berubah menjadi kapal tubuh Kristus, dan semua orang-orang saleh naik di atas kapal ini dan bekerja di dalam kapal ini, kapal tubuh Kristus ini. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Hamasia Adonai, dan ini adalah menggenapi doa Yesua di Taman Getsemani sebelum Yesua pergi menyelesaikan karya penyelamatan manusia, dan sebelum Yesua pergi setelah menebus dunia ini, pergi ke surga. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Hamasia Adonai, dan doa Yesua ini hari ini, saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Hamasia Adonai, ya, puji Tuhan. Haleluya. Baik, pada saat ini sebelum saya melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau menyambung kembali dan menyampaikan berita tentang penyatuan gereja Tuhan Tuba Amasia menjalani Engkau kembali. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak suruh menyampaikan karena ini sudah waktunya Tuhan untuk gereja harus dipersatukan. Dengan demikian Bapak, haleluya, hanya hamba-Mu menyampaikan kabar berita ini, dan Tuhan yang bekerja di dalamnya untuk mempersatukan semuanya itu, sesuai dengan doa-Mu di Taman Getsemani, Yesua Hamasia Adonai. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, setiap gereja yang mendengar, setiap apa saja yang mendengar, biarlah mereka tersentuh hatinya untuk bergabung ke dalam Yesus sebagai kepala dari tubuh Amasia, naik di atas kapal tubuh Amasia yang tidak tergoncangkan itu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Amasia Adonai, sebelum saya bersaksi, setelah itu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kesatuan ini. Haleluya.
dalam bentuk rogos dan rema. Kita baca dulu dasar-dasar firman Tuhan yang menjadi rema. Kenapa gereja Tuhan Toba Amasya di seluruh dunia dari berbagai dominasi gereja harus dipersatukan menjelang Tuhan kembali ke bumi. Itu harus mulai dari Papua. Baik, saya baca dulu dasar firman Tuhan. Yang pertama kita baca dulu di doa Yesua. Di doa Yesua tentang judulnya itu doa Yesua untuk murid-muridnya. Ya. 1 Korintus 17. Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitahan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, dan Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Ya, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau yang mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Yahweh, Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan akan memberitahukannya supaya mereka yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Kita lihat selanjutnya di 1 Korintus 3 ayatnya yang ke 10 mulai sampai dengan ayat 23. Yaitu dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Yahweh yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan oleh yaitu Yesua Masya. Ya. Entah orang membangun di atasnya itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, yang bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan mendapat derita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Yahweh dan Roh Yahweh diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Yahweh, maka Yahweh akan membinasakan dia, sebab bait Yahweh adalah kudus dan bait Yahweh itu adalah kamu. Ya, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri jika ada di antara kamu dan menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini. Nah, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Yahweh. Sebab tertulis ia menangkap orang berhikmat dengan kecerdikannya, dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat sesungguhnya semua sia-sia belaka. Karena itu janganlah orang yang mengenakan dia atas manusia dengan segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Yesus, dan
Yosua adalah milik Yahweh. Ya, kita lihat lagi selanjutnya di 1 Korintus 12. Ya, ayat yang ke-27. Kamu semua adalah tubuh Amasya dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya. Itu terus di pasal 13 mengenai kasih. Kasih itu sabar. Ya, 1 Korintus 13 ayat 3. Ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, ini saya baca di 1 Korintus 13 pasal 13 ayat yang keempat saja, 4 sampai 7. Haleluya. Itu berhubungan dengan kasih untuk mempersatukan gereja Tuhan. Saya baca lagi yang berikutnya itu di Wahyu 3, Wahyu 7, di kitab Wahyu 7 ayatnya yang ke ini. Ya, Wahyu 3 ayatnya yang ke-8. Wahyu pasal 8 ayatnya yang ke-8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakala, dan sangkakalanya dan sesudah seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api. Ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala seperti api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Binasalah sepertiga dari semua kapal. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Mulialah Yeshua. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, dari beberapa ayat ini, apa pengertian dari ayat-ayat itu? Roh Kudus akan memberikan nikmat kepada kita untuk menjelaskan kepada kita supaya kita semua yang datang dari dan mendengarkan dari yang ada di kandang-kandang di berbagai dominasi gereja, persekutuan doa dan juga jaringan doa, supaya bisa mengerti perkara ini, perkara penyatuan gereja Tuhan Tuhan Masya, dan sudah waktunya tiba. Ya, kesaksian saya masuk dengan kesaksian saya. Kesaksian saya itu begini. Haleluya. Dalam kesaksian saya itu ini, saya dapat informasi dari satu yayasan yaitu Golden Gate. Yayasan Golden Gate Ministry dari Sinode di Wamena. Ya, mereka ada bilang saya untuk mereka ini dia ada mau masuk ke daerah Mepago, karena di Mepago belum masuk yayasan ini, sedangkan di beberapa tempat di Papua maupun juga di luar Papua juga sudah masuk di sana, tapi Mepago belum masuk. Jadi apa yang mereka tawarkan, saya harus berdoa tanya Tuhan dulu apa mereka bisa masuk gabung dengan kami punya jaringan doa pemerintahan pelayan pemerintahan pembangunan Tuhan Masya atau tidak. Ya, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ya, jadi waktu kami berdoa tanya Tuhan, Bapa yang baik, kami berdoa tanya Tuhan begini, apa yang kami sedang jalan ini kan kami menunggu pernyataan dari Tuhan dari dalam pelayanan kami ya, jaringan doa pemulihan pemerintahan kerajaan Tuhan Masya, dengan penyelesaian dosa turun-temurun perusakan Taman Eden 12 suku Israel, dan juga penyelesaian pemulihan tubuh Masya itu sendiri, tubuh Kristus. Ya, jadi apakah kami bisa gabung dengan yang ini kah gereja? Nah, lalu Tuhan marah saya.
Karena saya tidak akan gabung dengan mereka. Saya berdoa begitu di hadapan Tuhan, lalu Tuhan marah saya. Bapa di surga itu marah saya. Ya, apa yang Tuhan marah itu maksudnya begini. Tuhan beritahukan seperti ini. Jadi Tuhan bilang harus bergabung dengan mereka dalam kepekaan dengan roh. Tuhan pertama kasih tahu seperti itu. Yang kedua itu adalah kamu jangan menghakimi, jangan kamu ya dicemburu, jangan kamu menghakimi gereja apa saja, jangan kamu cemburu. Tuhan kasih tahu begitu. Lalu saya berdoa minta ampun. Saya berdoa minta ampun sebab saya tidak tahu apa yang saya pikirkan, apa yang saya bicara di hadapan Tuhan. Lalu Bapa Yahweh mengampuni dosa itu, lalu Bapa Yahweh perlihatkan dalam penglihatan. Penglihatan itu Bapa Yahweh perlihatkan begini. Pulau Papua ini dia berubah menjadi kapal putih. Kapal yang putih besar, kapal induk. Haleluya. Lalu lihat di dalam kapal itu orang-orang itu pakai pakaian putih. Dan mereka sedang kerja di sana. Mereka sedang kerja di kapal ini. Banyak pekerjaan di dalam. Mereka masing-masing sibuk. Ada yang bekerja sebagai tukang sapu, ada yang bekerja sebagai tukang bersih, ada yang bekerja di tempat-tempat yang memasak, lain di dapur, lain di pokoknya lain di ruangan tingkat bawah, tingkat atas, tingkat tengah, mereka masing-masing kerja. Itu mereka pakai pakaian putih semua. Itu Bapak bilang itulah perkumpulan orang-orang saleh. Lalu kami tanya, kenapa itu apa artinya kapal? Jadi Bapak bilang itu kapal itu adalah baktera tubuh Masia atau tubuh Kristus. Pemerintahan kerajaan tubuh Masia yang tidak tergoncangkan. Ya, tidak tergoncangkan. Kenapa harus dari Papua dia berubah menjadi pulau Papua berubah menjadi kapal? Tuhan bilang begini, berita tentang penyatuan gereja Tuhan tubuh Masia itu dia harus mulai dari Papua. Mulai dari Papua. Haleluya. Sehingga Tuhan beritahukan seperti itu, saudara-saudara terkasih. Haleluya. Setelah itu sudah, karena masing-masing punya kerja masing-masing. Jadi Tuhan bilang, kamu yang lain itu mengalir, ikuti karena itu. Lalu Tuhan berbicara kepada kami, berikutnya itu Tuhan bilang begini. Tuhan Bapa Yahweh memberitahukan bahwa satukan itu doa Yesua di Taman Getsemani itu sudah mulai digenapi. Tuhan bilang begitu. Ini saatnya. Ini saatnya hari kasih sayang sedunia. Ini saatnya gereja Tuhan sedunia harus dipersatukan. Gereja Tuhan sedunia harus dipersatukan sesuai doa Yesua di Taman Getsemani sedang digenapi. Setelah itu Tuhan berbicara, sudah waktunya Tuhan, gereja Tuhan dipersatukan dalam kesatuan tubuh Amasia untuk menyambut dalam rangka penyambutan Yesua sebagai kepala dari tubuh Kristus yang turun ke bumi, yang akan segera turun ke bumi. Wah, luar biasa. Tuhan beritahukan begitu. Ini waktunya, ini saatnya gereja Tuhan tubuh Amasia dipersatukan dalam kesatuan tubuh Amasia agar dalam untuk penjemputan Yesua sebagai kepala dari tubuh Kristus turun ke dunia. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai, ini pernyataan perintah ultimatum perintah Tuhan langsung yang kami sampaikan. Haleluya, yang kami dengar, yang kami sampaikan. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua HaMashiach Adonai. Ini waktunya gereja dipersatukan untuk segera bersatu untuk ini menuju kepada menjemput Yesua sebagai kepala dari tubuh Kristus turun ke bumi. Haleluya. Turun ke bumi di atas kapal pemerintahan kerajaan tubuh Masia yang tidak tergoncangkan itu. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, selain itu ada juga kesaksian dan penglihatan rema Tuhan yang pernah Tuhan berperlihatkan tentang kapal ini. Jadi tahun 2023 itu kami deklarasikan tentang pemerintahan kerajaan tubuh Masia.
Lalu Tuhan perlihatkan bahwa ada kapal yang besar. Umat Tuhan sedang naik di atas kapal itu. Dari kapal itu dia berlayar dari timur ke barat. Lalu kami tanya, ini apa? Baru Tuhan bilang, itu kapal yang Tuhan sendiri buat bentuk, yaitu gereja Tuhan Tuba Masia, sesuai dengan doa Yesua di Taman Getsemani. Yesua telah meletakkan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan dan dasar darahnya dan tubuhnya sebagai fondasi yang kuat dalam kapal itu. Ya, itu tahun 2023 pernah Bapak perlihatkan pada waktu deklarasi pemerintahan kerajaan Tuba Masia. Lalu pada tahun 2023 juga, ya, Tuhan pernah perlihatkan dalam satu doa bahwa dari dalam bumi Papua ini, Tuhan perlihatkan itu, dari dalam bumi Papua ini ada naik satu kapal yang putih besar. Lalu dilihat begini, penduduk di dalam kapal itu, warga dalam kapal itu semua pakai pakaian putih. Baru Tuhan bilang, itulah kapal bahtera kehidupan orang-orang saleh sedunia. Haleluya. Jadi ini 3 hal yang pernah Tuhan perlihatkan tentang kapal. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Perintah waktu Tuhan telah tiba untuk gereja harus dipersatukan. Dimulai dari Papua, Nabire Papua. Haleluya, gereja dipersatukan. Jadi hari kesayangan ini, hari kasih sayang ini, itu kan kemarin hari Kamis, hari Jumat. Sedangkan hari kasih sayang itu sebelum itu Tuhan perlihatkan begini. Kita lihat di mana sekarang itu kan gereja sudah mulai dipersatukan. Gereja-gereja itu sudah mulai dipersatukan. Haleluya. Dari kesaksian ini, setelah kami mendengar rema Tuhan dan petunjuk Tuhan yang Tuhan beritahukan kepada kami, dan kami sudah tadi sampaikan itu. Setelah kita baca firman Tuhan ini, haleluya, dan saya sampaikan kesaksian ini, kita menuju kepada firman Tuhan, rema firman Tuhan. Kenapa itu harus dari ujung bumi timur, dari Yerusalem? Banyak orang berpikir bahwa kenapa harus dari Papua, itu harus dari Yerusalem sana. Itu pandangan orang masing-masing, tetapi pembukaan firman Tuhan mulai dari Papua. Ujung bumi timur itu di Papua. Menggenapi Matius 27, 24, 27, Wahyu 22, Wahyu 22 ayat 16, dan juga Markus 16, 8c. Banyak rahasia di balik Golden Gate di atas Papua itu. Saya belum buka bagian itu. Apa yang Tuhan sudah bukakan sama kami, saya belum bisa beritahukan saat ini. Jadi, ya, kembali lagi ke fokus tema tadi. Haleluya. Saudara-saudari terkasih, ya, harus mulai dari ujung bumi timur. Dia harus kembali ke Yerusalem. Dalam pemberitaan berita kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu, yang tidak bisa digoncangkan oleh sesuatu apapun. Haleluya. Tadi kita lihat dulu, kita arti rohanikan dulu. Supaya banyak orang yang tidak mengerti itu bilang, itu ajaran sesat. Apa itu kapal? Haleluya. Kapal itu bercerita tentang, kalau Papua itu bercerita tentang dunia. Permulaan dunia. Dunia dimulai dari Papua. Posisi taman ini itu berada. Kalau kapal itu bercerita tentang organisasi gereja, organisasi Tuhan, lembaga Tuhan, lembaga Yahweh yang terdiri lembaga pemerintahan kerajaan Tuba Masia. Itu luas ceritanya, itu lembaga Tuhan itu yang disebut dengan gereja Tuhan Tuba Masia. Pemerintahan kerajaan Tuba Masia itu luas ceritanya, itu kapal. Haleluya. Kapal Nuh yang dibuat oleh satu orang, dinaiki oleh banyak orang, baik Flora dan Hewa dan dinaiki. Haleluya. Itu kapal Nuh. Itu bercerita tentang kelanjutan berita keselamatan dari generasi-generasi, dari zaman ke zaman. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesua Masih Adonai. Haleluya. Bapak yang baik, ya, pada saat ini juga
Itu kapal yang berhubungan dengan kapal Nuh. Itu lembaga Tuhan yang dia harus dilanjutkan dulu agar itu dipertahankan dan di jalan terus dari generasi ke generasi. Setelah Yesua datang, Yesua berdoa supaya semua harus ada di dalam satu kapal. Karena apa? Yesua berdoa seperti Yesua tahu persis apa yang akan terjadi ke depan. Ya, apa yang akan terjadi ke depan? Dari 12 murid ini pasti mereka akan pecah. Mereka akan pecah dan mereka berdiri di atas diri mereka sendiri-sendiri, masing-masing membentuk gereja masing-masing. Itu Yesus sudah tahu di Taman Getsemani. Makanya Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu berdoa untuk kesatuan 12 rasul maupun jemaat-jemaat yang mereka menangkan di kemudian hari. Sampai kepada generasi kita sekarang. Saudara-saudari terkasih, kita lihat kalau di 1 Korintus 13 itu kan gereja mulai pecah. Jemaat mula-mula itu sudah mulai pecah. Apa yang terjadi di gereja mula-mula? Ada Apolos, ada Kepas, ada golongan Kepas, golongan Apolos, ada golongan Kristus, dan juga ada golongan ada 4 itu, ada 4. Jadi Apolos, Kepas, Kristus dengan ini. Kalau kita lihat itu Kepas, Paulus, Apolos. Ya, Paulus itu yang kalau Kristus itu terdiri dari 12 murid. Dari 11 murid, mereka pertahankan harus kita ada dalam Kristus Yesus. Kepas dengan dia punya dogma atau prinsipnya sendiri. Apolos itu rasul. Apolos itu adalah seorang hamba Tuhan yang juga dia vokal dalam hal pemberitaan Yesus. Tetapi dia tidak mengenal adanya baptisan air, baptisan roh dan baptisan api. Paulus dia mengenal berbentuk jemaat pena-pena tua, tetapi dia juga mengenal baptisan air, baptisan roh dan baptisan api. Itu Paulus. Tapi dia beritakan kepada bangsa-bangsa lain selain Israel yang harus masuk gabung ke dalam gereja Tuhan Tuba Masiah. Bangsa lain juga yang percaya Yesus bisa masuk mengasihi Yesus dan bisa masuk dalam keselamatan melalui Yesus orang Yahudi itu, orang Ibrani itu. Nah, lalu muncul lagi ada namanya Kepas, ada namanya Paulus, ada namanya Kristus, golongan Kristus. Ya, jadi setelah itu Paulus dia sampai di Roma. Dia ditangkap karena kebenaran sesuai dengan nubuatan Nabi Agabus, tanda kenabian bahwa Paulus akan ditangkap di Roma. Dia diikat pinggang karena kebenaran. Lalu Paulus dipaksa untuk supaya Roma itu, gereja Roma itu mengakui bahwa dapat menerima Kristen masuk di sana, tetapi mereka juga harus merubah semua bentuk apa saja ikuti Roma, maunya Roma. Ya, akhirnya lahirlah namanya Doktrin Clemens yang melahirkan Katolik di sana, di Vatikan. Nah, lalu dia berkembang lagi. Martin Luther dari Eropa, dari Inggris, Belanda, sudah mulai protes. Dan dia bentuk aliran Protestan dengan dogma doktrinnya. Lalu dia mempersatukan semua Katolik dengan kema Injil untuk Protestan untuk perang. Kasih habis orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus itu. Penggeraknya adalah itu Martin Luther. Ya, terus Calvin di Amerika, dan sekarang ini sudah berbagai dominasi, gereja sudah berkembang hampir 4.000. Tidak terhitung persekutuan doa, tidak terhitung juga. Jadi semua itu sudah hampir sudah 4.000 lebih. Dominasi gereja yang mereka sudah berdiri masing-masing. Haleluya. Papua ini tidak mempunyai sinode. Haleluya. Papua memang punya denominasi gereja itu ikuti dari Roma, punya Eropa, punya Amerika, punya Indonesia, punya. Sedangkan Papua sendiri itu belum bisa mendirikan organisasi gereja dari dalam Papua sendiri itu sendiri, sinode. Ada sinode-sinode tapi itu masih di bawah kekuasaan pemerintahan organisasi gereja-gereja besar dari berbagai-bagai negara. Ya. Saudara-saudari terkasih, kenapa seperti itu Papua? Haleluya. Ya, karena patok Papua itu adalah
patok daripada Tuhan adalah patok pekerjaan Roh Kudus untuk dari Papua akan terjadi penyatuan gereja. Penyatuan gereja. Jadi orang-orang asli Papua itu sekarang dari hamba-hamba Tuhan dari berbagai dominasi gereja jangan fanatik dengan agama bangsa-bangsa, agama gereja bangsa-bangsa dari Eropa, Roma, Katolik, Roma, Eropa, Amerika, Indonesia dan lain-lain. Karena agama atau denominasi gereja itu tidak menyelamatkan orang. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Tadi kita lihat di kitab Wahyu, tadi 7 itu, 8 itu, sepertiga dari kapal itu akan hancur. Setelah ada api, kumpalan gunung seperti api yang akan turun dari atas, sepertiga dari ikan di laut akan mati, baru sepertiga dari kapal itu akan rusak. Apa itu sepertiga dari kapal, dari semua kapal di bumi ini? Semua kapal itu bercerita tentang organisasi manusia, termasuk di dalamnya organisasi gereja atau denominasi gereja dari pemerintahan-pemerintahan Romawi, Eropawi, Amerikawi, Indonesiawi dan lain-lain. Itu akan tetap dia akan lebur. Karena itu bukan berdiri di atas dasar-dasar kebenaran firman Tuhan, di atas dasar Yeshua Hamasiah Adonai. Sesuai 1 Korintus 3 itu. Paulus berkata bahwa aku adalah ahli bangunan. Jadi maksud aku adalah ahli bangunan. Siapa ahli bangunan? Itu atau ahli kapal. Ahli bangunan itu siapa? Yosua sendiri. Haleluya. 12 rasul. Haleluya. Dan orang lain terus membangun di atasnya, di atas kapal ini. Kapal bahtera pemerintahan kerajaan Tuba Masya ini. Haleluya. Semua bentuk pemerintahan dunia, organisasi manusia dunia, segala bentuk itu akan digoncangkan, saudara-saudari. Akan digoncang dan akan gugur, sepertiga akan binasa semua. Tetapi binasa apanya dulu? Manajemennya dulu. Manajemen itu siapa? Berhubungan dengan otak. Haleluya. Ini akan binasa karena di 1 Korintus 3 tadi kita lihat itu hikmat manusia itu kebodohan bagi Yahweh di surga. Orang membangun gereja dengan menggunakan hikmat manusia, dogma-dogma, doktrin, paradigma, paradoga manusia. Itu semua akan ditangkap. Itu sama dengan kain kotor di hadapan Tuhan. Saudara-saudari terkasih. Tetapi yang akan kokoh berdiri dan berlayar di tengah dunia, lautan dunia dan menggemuruh. Dengan kegoncangan kekuatan walaupun antikris dia merajalela di mana-mana. Haleluya saudara-saudari. Namun gereja Tuhan Tubuh Amasya dalam pemerintahan kerajaan Tubuh Amasya itu tidak akan tergoncangkan. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan itu dia akan datang dari timur ke barat. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Jadi kamu dan saya dan dimanapun Anda berada, yang menjamin kita itu bukan Roma, Eropa, Amerika atau gereja-gereja besar, tidak. Yang menjamin setiap orang itu adalah Yeshua Hamasiah Adonai. Yang ada di dalam kapalnya, kapal bahtera. Pemerintah kerajaan Tuba Masya yang tidak tergoncangkan itu. Yeshua ada sebagai kepala dari Tuba Masya. Nah, kita kembali lagi. Mengingat hal itu, peristiwa itu akan terjadi dari generasi ke generasi. Yeshua masih berdoa sampai hari ini. Untuk penyatuan gereja. Dan Yeshua bilang begini kemarin. Sebelum gereja itu bersatu, Yeshua belum bisa datang karena pemulihan tubuh Masia itu belum dipulihkan. Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Hari ini, haleluya. Makanya itu Tuhan menegur saya. Haleluya. Lalu saya baca ayat ini karena di dalam diri saya itu dan juga kita semua dan semua orang yang berdiri dalam masing-masing persekutuan, denominasi gereja, yayasan, dan juga lembaga, ya itu masih memiliki firman ini, sifat-sifat ini. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 judulnya kasih. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ya. Ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan tidak sopan, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi masing-masing yang berdiri di dalam gereja masing-masing itu, di hadapan Tuhan masih memiliki sifat-sifat ini. Tuhan bilang di 1 Korintus ini. Jadi 13 ayat 4 ini. Masih belum ada kesabaran dalam setiap hamba Tuhan yang ada dalam organisasi gereja masing-masing. Belum ada murah hati yang kedua. Yang ketiga itu masih ia tidak cemburu, masih cemburu.
Dia yang satu cemburu terhadap gereja, yang satu cemburu terhadap persekutuan, yang satu persekutuan cemburu tetap satu jaringan doa, yang satu cemburu terhadap satu kelompok, satu yayasan. Ini cemburuan masih ada di dalam manusia, hamba-hamba Tuhan yang ada dalam kandang-kandang organisasi-organisasi gereja. Yang ketiga, ia tidak memegahkan diri. Masih memegahkan diri. Belah, kami punya boleh, kami punya gereja boleh, kami punya organisasi ini boleh, kami punya lembaga ini boleh, kami punya persekutuan boleh, kami punya jaringan doa boleh. Itu masih ada di dalam orang-orang yang mendirikan ini. Gereja, organisasi, yayasan, persekutuan, lembaga, dan lain-lain. Yang berikutnya, ia tidak sombong dan tidak sombong. Ini orang masih oh, saya punya jemaat banyak, saya punya pengikut banyak, padahal lain itu masih minum mabuk di darat, di laut. Yang lain masih berlakukan persekutuan, yang lain masih berlakukan penyembahan berhala, masih percaya arwah-arwah mati. Nah, ini walaupun orang di sana dia mulai sombong, ini kesombongan juga masih ada dalam setiap denominasi gereja. Nah, ini ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan yang tidak mencari keuntungannya sendiri. Banyak orang mencari, ya, saya mendirikan persekutuan ini, saya mendirikan yayasan ini, saya mendirikan jaringan doa ini, saya untuk mencari uang, untuk mencari tempat mencari uang, untuk mencari tempat cari nama. Nah, ini yang bahaya, dan model-model ini yang harus berdoa minta ampun di hadapan Tuhan. Nah, berikutnya lagi. Nah, melalui sudah kalau jemaat banyak, nanti ini perpuluhan banyak, kolekte banyak. Sudah saya dapat ini, bisa beli mobil, bisa beli ini, itu sifat manusia. Belum masuk dalam pelayanan kasih, saudara-saudari terkasih. Yang berikutnya itu di ayat ini. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Ya, ia tidak marah. Dia marah terhadap yang satu. Kalau yang satu dia bangun gereja, yang satu hamba Tuhan datang khotbah di situ, dia bilang jangan khotbah di sini. Haleluya. Ini masih cemburu tebal, marah masih tebal, belum mengenal ini di mana-mana itu terjadi. Ini ia tidak memegahkan diri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Gereja itu saya pecah dengan dia karena begini, jadi sekarang gereja ini begini, gereja itu begini. Ini yang sedang terjadi, saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak akan berkesudahan, kasih tidak, haleluya. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Bagian-bagian kelemahan-kelemahan dari setiap hamba-hamba Tuhan dari berbagai dominasi gereja, baik itu ketua sinode, baik itu juga ketua kelasis, baik juga itu uskup, baik juga pastor-pastor, pendeta, ya, dan juga penilik-penilik jemaat, dewan-dewan paroki, ketua dan lain-lain ini yang ada di berbagai-bagai dominasi gereja ini. Haleluya. Ingat, waktu Tuhan sudah dekat. Dengan demikian yang masih kurang ini, sehingga fanatik tinggi ini berdoa minta ampun karena ini Tuhan sudah mau, haleluya, datang. Dan sebelum Tuhan sudah mau datang ini, sepertiga dari kapal itu akan digugurkan, saudara-saudara terkasih. Jadi orang bilang saya punya ini boleh itu oke saja, tapi di hadapan Tuhan tidak. Kalau waktu Tuhan telah tiba. Makanya tadi Tuhan sudah kasih tahu kami lewat ini itu. Tuhan bilang begini, di dalam kapal itu orang membangun di atas atau di dasar itu 1 Korintus 13 itu orang membangun di atas emas kah, perak kah, tembaga kah, timah kah, kayu kah, jerami kah, semua pekerjaan akan diuji. Ujian itu akan datang pada saat apa? Pada saat 21 hukuman seri itu diturunkan, saudara-saudari terkasih. Kegoncangan akan terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Antikris akan merajalela di mana-mana di seluruh dunia. Gempa bumi dan berbagai apa saja akan terjadi di atas bumi menjelang Tuhan datang kembali. Itu di situ pasti akan terjadi kegoncangan besar-besaran. Saudara-saudari terkasih, kasih akan Tuhan pada seluruh dunia akan dingin di mana-mana. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Dengan demikian, maka kalau itu sudah mulai dilebur habis-habisan karena sepertiga dari semua kapal itu akan dibinasakan.
Maka saudara-saudari terkasih, yang tidak dapat binasa itu apa? Yeshua HaMashiach Adonai dengan tubuh kemuliaannya. Yeshua HaMashiach Adonai dengan pemerintahan kerajaan tubuh Mashiach. Kapal tubuh Mashiach itu sendiri, kapal tubuh Kristus itu sendiri. Ya, jadi di dalam orang yang bekerja dalam kapal ini itu harus memiliki kasih. Jadi nama kapal itu namanya kasih. Haleluya. Ada 3 hal di surga. Iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu adalah siapa? Haleluya. Yohanes. Kasih itu apa? Sifat paling dalam dari Yeshua punya. Bapa Yahweh punya sifat alam itu. Yeshua. Yahweh. Abah Yahweh. Yahweh punya anak terkasih dari jantung hatinya itu Yeshua yang melaksanakan keputusan Tuhan di atas Golgota untuk menyelamatkan manusia dan untuk mempersatukan semua umat Tuhan yang akan dimenangkan oleh Yeshua dan 12 murid dan juga oleh 12 murid kepada 4 penjuru bumi yang akan dimenangkan dari generasi sampai generasi kita dan akan masuk dalam baktera pemerintahan kerajaan Tuba Mashiach atau baktera Tuba Mashiach, lembaga Tuba Mashiach, haleluya, yang besar itu. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Lalu kala itu gereja itu sudah dipersatukan ada dalam baktera kapal Tuba Mashiach itu, maka Yeshua melihat pemulihan Tuba Mashiach sudah terjadi di bumi. Maka yang tadinya 1 Korintus 3 ayat Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21, Yesus harus di surga, Mashiach atau Kristus tinggal di surga sampai segala sesuatu dipulihkan seperti yang disampaikan oleh para nabi. Itu sudah digenapi, lalu Bapa Yahweh akan menyuruh Yeshua sebagai kepala dari tubuh Mashiach itu turun, tutup di atas, letakkan kepalanya di atas tubuh Kristus, tubuh Mashiach. Dan itu akan nyata, akan dilihat oleh semua orang saleh yang ada di dalam lembaga baktera kapal atau organisasi atau lembaga kapal pemerintah kerajaan tubuh Mashiach itu sendiri. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, kami hanya alat yang hanya menyampaikan apa yang Bapak suruh sampaikan. Hari ini tidak tahu sudah berapa sinode di atas Papua. Haleluya. Kami tidak tahu berapa jaringan doa yang ada di atas Papua, berapa yayasan yang ada di atas Papua, berapa persekutuan doa yang ada di atas Papua, dan berapa komunitas-komunitas yang sedang memberitakan kebenaran di atas Papua. Saya belum tahu, Tuhan yang mengetahui persis. Dengan demikian, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan. Dengan demikian, berita tentang persatuan harus dibangun, harus digalakan dari berbagai dominasi gereja. Itu doa Yeshua. Bukan saya punya permintaan, tetapi itu doa Yeshua dan Yosua memerintahkan karena waktunya telah tiba. Bersamaan dengan hari kasih sayang Tuhan sedunia. Hari kasih sayang sedunia. Bersama dengan itu kasih Yeshua HaMashiach Adonai. Doa Yeshua di Taman Getsemani tentang di mana dipersatukan seperti Bapa dan Yeshua adalah satu. Dan kita dengan Yeshua adalah satu, dipersatukan di dalam satu barisan. Karena di surga itu tidak ada persekutuan dengan nama ini atau gereja dengan jaringan doa dengan nama ini, nama itu, persekutuan nama itu atau gereja ini dengan nama itu, nama organisasi, tidak ada. Yang di surga yang ada adalah hanya pemerintahan kerajaan tubuh Mashiach. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Yang dimana kepala gerejanya adalah Yeshua HaMashiach sendiri. Saudara-saudari terkasih, haleluya. Sehingga pendaftaran tentang jumlah warga kerajaan surga yang masuk ke ruangan Maha Kudus itu 144.000 orang-orang saleh di ruangan kudus dan di halaman yang akan bekerja dalam kapal itu, kapal pemerintahan kerajaan tubuh Mashiach itu, haleluya. Dengan demikian Tuhan sedang kerja di dalam dimensi roh. Sehari ini sibuk saudara-saudari di surga di dalam dimensi roh. Kami sedang ikuti Tuhan perlihatkan suasana di surga di dalam dimensi roh itu. Surga itu sibuk hari ini mempersiapkan semuanya itu. Haleluya. Kami di bumi itu hanya kerja satu. Kalau ada suara Tuhan perintahkan ultimatum sekarang kamu bersatu. Maka semua gereja harus dengar untuk bersatu. Siapa yang tidak bersatu berarti dia bukan masuk dalam bilangan Yeshua, dalam bilangan keselamatan itu. Dan kapal putih kapal pulau Papua berubah menjadi kapal baktera pemerintahan kerajaan tubuh Mashiach itu akan menuju ke surga itu yang tidak bergabung di dalamnya, tidak masuk di dalamnya, selamat tinggal saudara-saudari terkasih. Haleluya. Puji Tuhan. Ya,
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Haleluya. Syarat-syarat masuk dalam kapal Tuba Masia itu, ya, ada masing-masing denominasi gereja itu mempunyai pengakuan iman. Namun pengakuan iman itu juga harus disertai dengan perbuatan dan menjaga kekudusan. Ya, jadi di dalam sakramen ikuti sakramen Yosua sesuai dengan teladan Yosua di Matius 3 itu ayat 11. Haleluya. Ada pelepasan dosa, ada pertobatan, ada pengakuan dosa, pertobatan, ada baptis air, baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh Kristus. 1 Matius 3 itu ayat 1 sampai dengan 11, 12 itu. Terakhir baptisan tubuh Masiah itu. Di mana kita memakai tubuh kemuliaan. Nah, untuk memenuhi kuota 144.000 yang akan mendarat bersama dengan Yesus di atas Gunung Sion. Saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bergabung dan selamat bersatu di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, seruan doamu Yeshua HaMashiach Adonai, sampai hari ini sudah mulai masuk penggenapan, di mana Engkau mempersatukan semua umat pilihanmu dari berbagai denominasi gereja, dari berbagai denominasi jaringan doa, dari berbagai semua denominasi komunitas yayasan, dari berbagai dominasi persekutuan doa, dan lain-lain Bapa, dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai. Kau sedang persatukan Bapa dalam nama Tuhan. Seruan ini kami sampaikan Bapa dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai. Dengan demikian Bapa dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai, Tuhan mulai menghapuskan istilah Apolos, Kepas, golongan Apolos, Kepas, dan juga Paulus, Bapak dalam dan Kristus, semua itu sudah mulai dihapuskan sehingga mereka semua masuk di dalam Bapak lembaga pemerintahan kerajaan Tuba Masia yang tidak tergoncangkan. Haleluya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai. Bentuk yang dibangun dari Eropa, Roma, Amerikawi, Romawi, Eropawi dengan dogma masing-masing itu Tuhan akan mulai goncangkan. Bapak dimulai hilangkan dan semua akan masuk lebur ke dalam pemerintahan kerajaan Tuba Masia oleh zaman dan waktu yang Tuhan akan turunkan dengan 21 hukuman seri dalam uji semua pekerjaan di bumi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach Adonai, hormat dan kemuliaan bagi Bapa di tempat maha tinggi. Yesus adalah kepala Tuba Masia untuk selama-lamanya, yang adalah Alfa dan Omega. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara terkasih.